Yahudi, saudara. Kalau nggak langsung diremukin sama Yahudi. Korban sipil Palestina menyebabkan tekanan internasional? Enggak, saudara. Yang neken cuma PBB doang sama Indonesia. Ya, gagal menyelamatkan semua sandera dengan cepat? Enggak juga, kan? Ya, memang dipersulit oleh PBB. Ya, kalau dari awal nggak dipersulit oleh PBB udah kelar. Krisis. Ya, terus ancaman perang berkepanjangan, reputasi global? Enggak, justru Netanyahu maunya perang. Ya, Netanyahu mau perang, kalau enggak dia ditangkap nanti sama rakyatnya sendiri, saudara. Dia lagi menghadapi sidang pemaksulan soalnya, kan. Intinya Ilham Omar di-remove ya dari Kongres ya. Gila ya. Rasain. Nah, lu lihat ya. Terus tadi kalau kita membaca ini ya, negara, mana tadi? Ini ya, saya bilang analisa SWOT-nya tadi ya, analisa SWOT-nya. SWOT dari perang ini ya. Israel, kekuatan militer kuat, sistem pertahanan Iron Dome canggih, kapasitas logistik, suplai senjata, dukungan politik kuat. Ya, oportunitinya membentuk tatanan keamanan baru, sebenarnya dunia baru ya. Normalisasi lebih lanjut dengan negara Arab Saudi. Arab dan Arab Saudi menantang ulang hubungan diplomatik setelah perang. Ya, weakness-nya ketergantungan pada dukungan AS? Enggak juga, saudara. Justru bukan tergantung, justru AS mau tidak mau harus dukung Israel. Karena sudah saya katakan tadi, sistem ekonomi Amerika itu punyanya orang Yahudi. Kalau Amerika pengen selamat sampai nanti ya kudu jilat pantat Yahudi, saudara. Kalau nggak langsung diremukin sama Yahudi. Korban sipil Palestina menyebabkan tekanan internasional? Enggak, saudara. Yang neken cuma PBB doang sama Indonesia. Ya, gagal menyelamatkan semua sandera dengan cepat? Enggak juga, kan? Ya, memang dipersulit oleh PBB. Ya, kalau dari awal nggak dipersulit oleh PBB udah kelar. Krisis. Ya, terus ancaman perang berkepanjangan, reputasi global? Enggak, justru Netanyahu maunya perang. Ya, Netanyahu mau perang, kalau enggak dia ditangkap nanti sama rakyatnya sendiri, saudara. Dia lagi menghadapi sidang pemaksulan soalnya, kan. Justru maunya Netanyahu perang terus. Ya, perang bisa menyebut konflik dengan Hizbullah atau Iran. Oh, memang sengaja lagi cari ruwet supaya tambah panjang perangnya. Ya, salah ini ya, nih, aduh, ini ChatGPT ini kalah pinter sama saya nih, sama Dr. Joseph Paulusang, MTHMA, Nabi 26. Salah ya, saudara ya, coba lihat ya. Ya, kita bahas ya. Apakah Israel tergantung dengan AS dan Barat? Enggak. Justru AS, Amerika itu harus mendukung Israel. Kalau enggak digembosi, saudara, sama Israel itu ekonominya. Karena sistem keuangan Israel, sistem keuangan Amerika itu yang bentuk adalah orang Yahudi. Negara Israel itu dibikin sama orang Yahudi, ya. Salomon namanya apa ya? Salomon Haim, ya. Itu yang salah satu tokoh penting, tokoh sentral Yahudi dalam ininya Amerika ya, pembentukan negara Amerika. Korban sipil Palestina menyebabkan tekanan internasional, saudara? Enggak. Yang nekan ini cuman siapa? Indonesia aja sama PBB. Enggak berasa tekanannya, bodo amat, ya kan? Gagal menyelamatkan semua sandera dengan cepat gara-gara PBB. Dipersulit oleh PBB, ya. Krisis kepercayaan dalam negeri terhadap pimpinannya Netanyahu? Enggak juga. Justru Netanyahu memang maunya perang terus, ya kan? Ya kan, perang berkepanjangan menghancurkan reputasi global. Ya ini enggak. Netanyahu maunya perang yang panjang supaya dia jangan disidang pemaksulan. Perang menyulut konflik sudah terjadi, saudara, dan memang sengaja maunya Netanyahu supaya perang sama Houthi, sama Iran, sama Hizbullah, memang disengaja biar panjang. Ya, itu. Karena kita lihat ya Hamas, ya. Kekuatannya kejutan taktis luar biasa. Bukan, sebenarnya bukan kejutan taktis. Memang sengaja ini, menurut sumber, memang sengaja dibiarkan oleh Netanyahu supaya Netanyahu punya alasan buat perang yang panjang.
Ya, karena Mesir sudah peringatan kepada Netanyahu, tapi Netanyahu pura-pura nggak tahu. Kemampuan bertahan, enggak juga, sudah selesai. Simpati besar dari publik, enggak juga, saudara. Dukungan finansial dari Qatar, Iran, nah iya, tapi kan duitnya udah habis. Ya, mendorong narasi kemerdekaan, nggak bisa. Membentuk aliansi, nggak bisa. Ya, nah ini nih, menggunakan korban sipil nih, kelakuannya Hamas nih. Ya kan, menggunakan korban sipil bukan sebagai alat tekan tapi untuk tameng, ya. Weaknessnya infrastruktur militer hancur parah, diklarifikasi organisasi teroris oleh banyak negara, kehilangan dukungan sebagian warga negara Gaza, ya kan, dari isolasi, threats, target utama Israel, pemimpin diburu dan dibunuh, ketergantungan pada sponsor Qatar dan Iran, Irannya udah hancur lebur, Qatarnya udah takluk, krisis legitimasi internal jika tidak bisa bangun kembali, udah selesai, ya. Selesai ya sebenarnya, dan lihat ya. Sebenarnya negara-negara Islam, katanya negara Islam, Rusia kan bilang negara-negara, banyak-banyak negara-negara mendukung, terutama negara-negara Islam. Sekarang kita buka saudara ya, lihat. Ternyata lebih banyak negara yang anti Hamas dari, ya, yang mendukung Hamas cuma sedikit sekali kalau Anda lihat, ya. Yang Yvette nelpon ya, tolong ditelepon ya. Ternyata yang mendukung, ya lihat ya, nah ini kan ChatGPT nih, yang kuning ini netral, Indonesia netral saudara, aduh enggak ya, yang merah ini anti Hamas, ya yang hijau cuma dikit saudara ya, lebih banyak yang merah. Ini sudah jelas ya, peta-petanya ya, Anda lihat ya. Kalau di sini semua dibuka semua ya, dan kalau ada yang salah pun saya buka, saya jelaskan, ya, ya. Oke, Permesta dulu silakan Permesta. Kemarin itu ulat bulu ngomong belum selesai ya, ulat bulu ya. Ulat bulu mana ulat bulu? Kemarin ngomong belum selesai ulat bulu, kasihan kemarin kepotong ya. Permesta dulu silakan Permesta. Permesta. Permesta ada Permesta? Nah, ini ulat bulu. Ulat bulu silakan. Kemarin ulat bulu ngomong belum selesai ya. Ulat bulu. Mana nih Pak Ferdinand nih? Ulat bulu panggilan. Ini kok Ya, dipanggil-panggil? apa topiknya nih? Loh, kok apa Tolong, topiknya? Pastor. Waduh. Intelijen. Oh, intelijen. Udah ganti dong. Rekap. Rekap perang. Oh, Tapi nggak backup. apa-apa, mau masih bicara intelijen juga boleh. Kemarin kan ngomong kepotong kan? Jadi Silakan. gini ya, kalau kita bicara ini masuk tahun 1 tahun lebih ya. Belum ya. 7 Oktober nanti setahun kan. Jadi kalau kita lihat geopolitik internasional, ini kan sangat complicated. Paradigmanya kita lihat ya basic on survey, ekonomi kan amburadul seluruh dunia kan. Apalagi negara-negara seperti apa namanya Venezuela, Iran, ya kan inflasi. Hanya Indonesia yang survive. Artinya kalau kita lihat kita harus bangga dengan negara kita ini walaupun ada bencana-bencana yang kritis macam kadrun ya kan keberanian Prabowo masih kurang ya kan kurang greget lah udah hampir masuk tahun ke-8. Jadi kalau kita lihat secara global implikasinya pasti ada bagi bangsa Indonesia itu tidak bisa dihindari. Itu bukan kita menafikannya, bukan naif kita kan, bahwa kita tuh harus sadar peran kita di dalam forum ini, Zoom meeting maupun YouTube ini, ayo kita berteriak dan berteriak supaya ada yang kepo-kepo ngintip-ngintip, terutama pejabat-pejabat itu sadar, dia catat, dia kembangkan supaya apa? Supaya belajar dari kita. Maaf ya, kita ini berkali-kali saya katakan ya, Pak. Saya, Pak Paul, Pak Teddy, segala macam. Itu sama dengan presiden juga. Apakah
Donald Trump, Putin, Xi Jinping, atau benar sama kita itu. Cuman posisinya saat ini mereka, kita harus sombong, bukan kita belagu ya. Oh kita hebat. Otak orang itu kalau diuji dengan kita belum tentu lebih hebat mereka. Cuman peluang itu ya mereka saat ini kan. Kita harus bangga hidup ini. Kita sama kok makan 3 kali, ya kan. Minum juga sama, apapun sama, pendidikan mungkin beda-beda, ya kan. Ahli keahlian kita juga mungkin beda. Tapi kalau kita bicara teksnya, ini kan tentang damai sejahtera, ya kan. Ya, artinya ekonominya bagaimana, politiknya, suhu, paradigmanya kan sekarang udah bergeser sedikit ya. Artinya overheated, ya kan kalau bilang ekonomi itu overheated. Politik juga sama. Jadi sekarang dengan kemenangan Israel terhadap Iran, ini eskalasi itu akan berubah secara pelan dan pasti. Cuman orang-orang di negara maju sudah sempat terkontaminasi kelakuan dari bohir-bohir, ya Iran, Qatar. Kenapa? Mereka tuh tidak tahu apa itu Israel. Mungkin hanya suku bangsanya aja, ya nggak ingat lagi lah dia, ya kan. Kenapa? Tekanan itu nggak ada. Jadi kalau misalnya negara Jepang yang begitu tekanan yang luar biasa, dia bangkit. Israel ini kan tekanan yang luar biasa dari zaman Nazi, 6 juta lebih di genosida, lari ke Soviet, Amerika, yang di Eropa kan mati. Ya kan, 6 juta nggak tanggung-tanggung, itu kan terbayang itu. Anak cucunya pasti opanya pasti cerita, kalian ingat, opa kita itu mati dibunuh, disiksa, disikat, dicincang. Apalagi Yahudi Ortodok, itu kan sadis-sadis itu, ekstremis itu kan. Beda dengan Yahudi yang nasionalis. Jadi kalau kita lihat, sama dengan Indonesia, nggak beda itu. Ya, negara juga, mau Singapura juga sama. Cuman, leadership pada suatu negara itu yang dibutuhkan. Sehingga kalau leadershipnya bagus, sama dengan Zoom meeting kita nih Pak Paul ya, di YouTube. Kalau leadership Pak Paul bagus, wah ini nggak main-main. Mungkin followernya bisa jutaan ini. Ya, ya maaf ya Pak. Ini motivasi Pak Paul. Jadi kalau dunia intelijen kita harus belajar semua aspek. Orang berbicara aja kita tahu. Sebelum 5 menit sebelum dia bicara kita tahu arahnya begini. Nah, saya tipikal orang yang agak temperamental juga, vulgar ya kan. Kadang-kadang nggak sabar nunggu 5 menit lagi. Ya saya potong aja ngomongnya kan. Ya kadang-kadang banyak negatifnya juga ya kan. Jadi kita coba mendisiplinkan diri, belajar dan belajar dunia intelijen itu sangat penting loh Pak. Mendidik anak, suami istri, nggak usah jauh-jauh bertetangga. Makanya dalam Alkitab ada kan, Kisah para Rasul 2, kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Dalam berteman juga, ini kita harus ingat, bukan kenal sama bini aja. Dengan berteman, mula-mula itu, bagaimana kasih mula-mula kan? Seia sekata, suka duka, ya kan? Sama-sama, nggak punya duit patungan, makan kadang-kadang kita patungan, kadang-kadang ada duit lebih, kita yang bayar, gantian. Makanya kasih mula-mula tuh luar biasa nikmatnya. Demikian di Zoom ini. Jangan kita berkelahi, ngapain berkelahi, dan pendapat itu plus minus ada, dilema ada. Jadi kalau kita bicara Israel dan Iran, dan efeknya atau implikasi yang buat kita sebagai pembicara, ya mungkin saya pakai istilah sebagai manusia yang kepokologi harus banyak belajar. Apa belajarnya? Nonton, lihat, dengar, dialog, membahas. Itu akan dapat input-input buat diri kita untuk kemajuan kita sendiri pertama, ya kan? Ada kaitannya dengan Alkitab, ya kan? Seperti tadi saya dengar itu yang berantem si Hadi sama si Adi, kemudian masuk lagi. Nggak boleh dong, kita buat malu aja itu. Ini Zoom bersama kok. Zoom seia sekata, suka duka, ya kan. Kita juga dibully kadang-kadang ditegur. Ya kita lah. Pak Tobing sakit juga kita terbeban, ya kan. Coba dah kita membangun komunikasi yang bagus.
Emosi boleh, tapi yang rasional ya kan, jangan berlebihan, bersifatnya subjektif. Maaf ya, saya bukan sok menasehat. Saya udah tua dari dulu kelakuan saya, jangankan tua. Saya nggak pernah masa muda saya nikmati. Saya teman saya orang tua-tua sampai dikatakan anti gadis pro janda karena saya nggak menikmati masa muda itu. Kenapa ya? Rugi. Baru saya sadar. Saya renung-renungan orang dulu pacaran, menikmati. Saya pikir bodoh tolol itu. Ujung-ujungnya nanti nikah, tahu-tahu berantem. Berantem lagi. Maaf ya, saya bukan sombong Pak ya. Saya ceritakan. Saya dengan bini saya nggak tahu ya karena saya mau jadi pastor. Otak saya itu jaga. Saya banyak belajar intelijen, bagaimana bini kita harus baik. Kisah para Rasul 2 itu kan paling bagus. Makanya di Zoom meeting ini kita implementasikan dengan konsisten, baik dan benar. Ada suatu nilai plus achievement daripada meeting-meeting kita pasti berimplikasi, bermanfaat buat orang lain. Ini kan tujuan kita, Pak Pendeta, sebagai manusia yang hidup di dunia 8 miliar, ya satu orang, dua orang, 4 orang, 8 orang, 16 orang. Ya sementara itu saja, Pak. Kita akan lanjutkan dialog. Mungkin biar disengat dulu kawan-kawan supaya masuk ulat bulu atau ulat surah atau ulat lala. Ayo, Oke, ulat bereaksi. bulu, ulat sutra. Yang penting sama-sama ulat. Luar biasa. Tadi saya mau sampaikan apa tadi ya?